Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap semangat belajar dan selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Kenalkan, nama saya Muhammad Iksan dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini saya akan memberikan materi tentang teks prosedur dengan mengikuti kompetensi dasar kelas 7 mengenai yaitu menyajikan data rangkaian dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan maupun tulisan. Selengkapnya, saya akan memberi tahu atau memberikan contoh mengenai teks prosedur. Simak contoh teks prosedur berikut ini. Nah, berikut saya akan sampaikan contoh tentang teks prosedur, yaitu cara memainkan alat musik angklung. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Berikut tahap-tahap dalam memainkan angklung. Yang pertama, pegang angklung menggunakan tangan kiri dengan cara meletakkan dua jari pada simpul pertemuan dua tiang angklung, vertikal dan horizontal, atau yang berada di tengah-tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Nah, kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Kemudian ketiga yaitu posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh. Siku tangan kiri hampir lurus. Agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Nah, yang keempat yaitu pegang ujung tabung dasar angklung dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Dengan posisi angklung tetap tegak, tidak miring agar suara angklung rata dan nyaring. Nah, yang kelima, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Terakhir, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Nah, itu adalah rangkaian cara memainkan angklung. Mudah bukan memainkan alat musik angklung? Semoga kalian bisa mencoba dan terus berlatih memainkan alat musik angklung. Karena dengan memainkannya kita sudah melestarikan seni musik tradisional khas Indonesia. Oke, selanjutnya kita membahas tentang struktur teks prosedur. Nah, dalam teks prosedur terdapat 3 struktur. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan berada di bagian awal kalimat teks prosedur. Pendahuluan berisi kalimat pengantar yang mendeskripsikan sesuatu yang akan kita ketahui cara pembuatannya atau cara memainkannya dan cara menggunakannya. Nanti selebihnya saya akan memberikan contoh di samping ini. Sudah mengerti siswa-siswi?
kalau belum mengerti, nanti kalian bisa komen di bawah. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Nah, struktur teks yang kedua yaitu struktur langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahap-tahap atau cara-cara menggunakan sesuatu yang akan kita ketahui nih, cara pembuatan dan cara memainkannya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan contoh di samping ini. Sudah jelas? Kelihatan nggak tampilan yang ada di sini? Oke, kelihatan. Nanti kalau kalian masih bingung, tulis di kolom komentar ya. Pertanyaan-pertanyaan kalian, insya Allah saya akan jawab. Ada struktur terakhir nih di dalam di dalam teks prosedur, yaitu ada struktur kesimpulan. Kesimpulan berada pada bagian akhir kalimat teks prosedur. Kesimpulan, cara membuat kesimpulan pada teks prosedur yaitu dengan merujuk kembali hal-hal pokok yang sudah disebutkan di awal. Kemudian kalian bisa menambahkan kalimat-kalimat yang yang mengajak untuk mengikuti prosedur yang sudah kita buat. Untuk contoh-contohnya atau untuk contoh strukturnya, Bapak tampilkan di bagian sini. Oke. Selanjutnya mari kita menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama ada penggunaan kalimat perintah pada teks prosedur. Nah, amati contoh berikut ini. Pada kalimat pernyataan ada kalimat yaitu Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Dan yang kedua ada kalimat perintah yaitu posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Selanjutnya yaitu penggunaan bentuk pasif pada teks prosedur. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau berbahaya atau yang membahayakan. Seperti pada contoh berikut ini, terdapat kalimat aktif yaitu Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Dan ketika dilanjutkan dengan proses pasif yaitu tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah, di situ ada perbedaan. Pada kalimat aktif terdapat frasa sebaiknya menekan, dan pada kalimat pasif terdapat frasa sebaiknya ditekan. Lanjut, yang ketiga ada penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar pembaca dapat melakukan seperti apa yang kita tulis atau yang kita buat teks prosedurnya. Oleh karenanya, kalimat pada teks prosedur harus lebih rinci dan jelas batasannya. Bapak akan memberikan contoh kalimat yang tidak memiliki batasan. Misalkan ada kalimat angkat kaki tangan. Nah, itu tidak ada batasannya, tidak ada lanjutannya. Terus selanjutnya yaitu kalimat prosedur yang ada batasannya atau dengan batasan. Kalimat prosedur dengan batasan. Contoh kalimatnya seperti
angkat kaki tangan setinggi lutut. Oke. Itu ya. Yang tadi tidak ada setinggi lututnya, yang sekarang ada setinggi lutut. Nah, ada lagi nih kalimat yang dengan kalimat prosedur dengan batasan. Contoh kalimatnya seperti berikut. Langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. Itu adalah kalimat dengan batasan selanjutnya. Nah, yang keempat yaitu penggunaan keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Kata keterangan ini biasa disebut adverbia. Adverbia itu apa? Adverbia itu adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada kata lain, seperti verba atau kata kerja, atau adjektiva atau kata sifat. Nah, itu. Untuk contoh-contohnya akan Bapak berikan contoh keterangan cara, ada contoh keterangan alat, dan ada contoh keterangan tujuan. Nah, itu adalah unsur atau penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Mungkin hanya itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa menerima materinya dan memahami materinya. Semoga kalian tetap mencari ilmu-ilmu lain selain ilmu yang Bapak sampaikan. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.